Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'na bil ihsan wa rahimna birisalatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul anam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu akhiruz zaman. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakum minal musyrikin. Wa qala rabbi habli minas sholihin. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah sholat subuh Masjid An-Nur Masaran rahimakumullah, dan yang saya hormati, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih berkenan mengantarkan perjalanan hidup kita sampai di bulan haji pada tahun ini, Pak ya. Yang hari ini bagi yang Rabu berarti sudah selesai hari Tasrek, ya Pak ya. Ngoten nggih Pak nggih? Ya, bagi yang sholat berarti Kamis ini adalah hari Tasrek yang terakhir. Dengan datangnya hari raya Idul Adha atau hari raya haji ini mengingatkan kita kembali akan potret manusia, ya, teladan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah sebagaimana tema yang dimohon oleh Pak Fendi kemarin, ya. Temanya apa? Temanya adalah potret manusia teladan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, yang melalui hari raya Idul Adha ini kita diingatkan kembali akan keagungan dan kebesarannya, ya, yaitu siapa beliau adalah baginda Nabi Ibrahim alaihis salam berserta keluarganya. Ini menjawab tema dulu, ya, okay? Jadi kalau ada judul potret manusia teladan pilihan Allah, jawabannya adalah Nabi Ibrahim alaihis salam, ya, yang keteladanannya diabadikan di dalam Al-Quran. Perjalanan hidupnya diabadikan Allah di dalam syariat haji. Putra dan cucu-cucunya menjadi generasi-generasi para rasul dan nabi. Subhanallah. Inilah yang ingin kita angkat kembali, ya, di tengah-tengah hiruk pikuk dunia modern yang semakin modern ini, Pak, ya. Kita semakin hari semakin bingung, ya, kriminalitas semakin menjadi-jadi, ya, bukan saja di tengah-tengah keluarga, bahkan di kantor-kantor bergengsi yang namanya berita korupsi sudah tidak pernah sepi daripada dunia kita, ya. Maka
Bapak Ibu hadirin wal hadirat, melalui datangnya hari raya Idul Adha, ya, yang orang kita menyebutnya hari besar. Wong-wong sepuh kita dulu nyebutnya hari raya Idul Adha napa Pak? Niki ingkang eyang-eyang niku bodo besar, ya. Karena hari yang agung, ya, hari yang penuh dengan sejarah. Sesungguhnya sejarah manusia teladan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, itulah baginda Nabi Ibrahim alaihis salam. Al-Quran mengkisahkan perjalanan hidup beliau luar biasa, ya. Bahkan di dalam sirah, Nabi yang paling jauh safarnya, Nabi yang paling jauh bepergiannya adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah ini, makanya kita kasih judul menjadi potret manusia teladan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena keteladanannya langsung diajarkan Allah di dalam Al-Quran melalui surat Al-Mumtahanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Allah langsung menyebutnya uswah hasanah, itu yang langsung disebut namanya oleh Allah dalam Al-Quran adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Perjalanan hidupnya dipotret oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dirangkum betul di dalam satu syariah yang disebut ibadah haji, yang tahun demi tahun, ya, diperingati oleh umat manusia sejagat. Bahkan hari ini berita yang terbaru bahwa antrian haji itu untuk kita sudah menembus angka pinten Pak? Ini kangge PHI tahun ini katanya sudah di atas 25 tahun. Pinten Pak? 35. Wah, kok tuh banget tuh Pak? Ya, yang pasti yang pasti di atas 20-an tahun, ya, karena ini masih terjadi periode acak yang sepuh-sepuh didahulukan, ya. Jadi kisaran 25 tahun. Itu adalah untuk mengenang perjalanan hidup baginda Nabi Ibrahim alaihis salam. Dan yang ketiga, anak-anak dan cucu-cucunya adalah menjadi generasi-generasi para rasul dan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau Nabi Ibrahim itu predikatnya adalah Abul Anbiya. Abul Anbiya itu artinya bapaknya para nabi. Loh, apa bukan Nabi Adam? Ini sebutan. Kalau Nabi Adam namanya Abul Bashar. Karena generasi kenabian Nabi Adam itu terputus pada masa, yaitu Nabi Nuh alaihis salam, ketika terjadi banjir besar, ya, sehingga habis generasi itu, tinggal orang-orang yang bersama Nabi Nuh. Kemudian Abul Anbiya dimulai lagi, yaitu semenjak baginda Nabi Ibrahim alaihis salam. Maka sebutan itulah yang kemudian melekat pada diri beliau, yang terkenal adalah Abul Anbiya. Allah mengabadikan yang pertama di dalam surat Al-Anbiya ayat 73, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, ya. Wa ja'alna, dan telah kami jadikan hum, yaitu Nabi Ibrahim dan anak cucunya adalah a'immah, para pemimpin-pemimpin. Bukan saja pemimpin-pemimpin yang akan
tetap di dunia sampai di akhirat nanti minas solihin, pemimpinnya orang-orang soleh. Yahduna bi amrina, yang selalu menunjukkan umat manusia melalui petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, itulah yang namanya al-Islam. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, dan aku wahyukan kepada mereka itu anak-anak dan cucu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah fi'lal khairat, para penggerak kebaikan. Ya Allah, makanya ada di antara kita yang namanya seorang muslim itu bukan saja berbuat baik tapi penggerak kebaikan. Itulah yang kemudian disebut fastabiqul khairat. Begitu, Pak. Lalu di surat Al-Nahl ayat 122 ini mengisahkan Nabi Ibrahim. Inna Ibrahima, yang langsung disebut melalui namanya, bukan domir lagi, Pak. Tidak memakai kata ganti, tetapi langsung namanya. Inna Ibrahima, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam kana ummatan qanitan lillah, adalah seorang pemimpin yang benar-benar qanitan lillah. Qanitan itu ahlul ibadah, seorang yang benar-benar ta'abbud, ahlul ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kalau ada ibu-ibu yang sedang hamil berharap anak perempuan, ya tak? Maka nama yang sangat indah namanya qanita. Ya tak? Qanita itu adalah maknanya ahlul ibadah. Ini Bu, yang suka cari nama ya Pak ya, mau cari nama perempuan yang baik namanya qanita, selanjutnya mang tambahi dhewe. Ya tahu, mau kasih qanita tapi jangan qanitan lillah juga, nanti fotokopi Al-Qur'an itu ya. Mang tambahi sendiri. Qanita itu artinya ahlul ibadah. Hanifa. Dan Nabi Ibrahim adalah orang yang hanif, yang lurus. Kalau itu perintah Allah, seperti apapun rintangan dan halangannya, hanya ada satu kata, sami'na wa ata'na. Itulah hanifanya Nabi Ibrahim alaihis salam. Sampai diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun melalui mimpi, untuk yang namanya membunuh, menyembelih putranya, Pak. Kalau itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sami'na wa ata'na. Begitu hanifnya Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya Allah, hanif itu. Walam yaku minal musyrikin, ya. Dan sekali-kali Nabiullah Ibrahim adalah orang-orang yang benar-benar bersih dari nilai-nilai kemusyrikan. Itulah maka Nabi Ibrahim itu disebut penemu konsep tauhid. Pertama kali adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Penemu konsep tauhid adalah Nabi Ibrahim, karena walam yakum minal musyrikin, syakiran li an'umih. Dan yang keempat, Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang ahlu syukur, Pak. Syakiran, orang yang namanya diabadikan di dalam Al-Quranul Karim sebagai orang yang ahlu syukur. Syakiran li'an umih, atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepadanya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam surat Ad-Dariyat ayat 27 itu dikisahkan sampai yang namanya nabi paling dahsyat kalau menyuguh tamu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi
wujud syukurnya itu sampai dikenang lagi di dalam Al-Quran itu Nabi yang paling cepat, paling suka kalau menyuguh tamu. Dalam beberapa tafsir dikisahkan, ya toh, Nabi Ibrahim itu di setiap bulannya itu ada yang mengkisahkan puluhan sampai ratusan sapi. Jadi jangan bayangin kalau Nabi Ibrahim suka berkelana lalu dia orang miskin. Nabi Ibrahim itu orang kaya raya, Bu. Ya. Kalau nyuguh tamu nggak tanggung-tanggung itu kan, Mbak ya. Suatu hari baginda Nabi itu didatangin seorang manusia yang tidak dikenal. Itu bahasa Al-Qur'annya namanya salamun qaumun mungkarun. Ada orang yang tiba-tiba datang di rumahnya. Kaumun satu kaum mungkarun itu artinya yang sama sekali tidak pernah dikenal ini. Kita nek wong masaran ora enek ngene iki ngono ya, Pak ya. Digotak-gatekke iki jane arek kok ngendi gitu. Maka Al-Qur'an menggambarkan namanya kaumun mungkarun. Iya. Meskipun dia kaumun mungkarun, meskipun tamu ini beliau tidak kenal, maka dikisahkan apa? Faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin. Maka kemudian dia ke belakang nyuruh keluarganya ahlihi untuk membikinkan hidangan. Ya toh? Hidangannya enggak tanggung-tanggung, bukan sotong girin. Sotong girin. Kalau masuk Sragen kan kenangannya sotong girin ya, Pak. Kayaknya masuk di tempat saya namanya dengkleng Mbak Diah itu ya, itu karena tren-tren kuliner ya, bukan sekedar soto, bukan dengkleng, Pak. Perintahkan kepada keluarganya untuk apa? Untuk memasakkan faja'a bi ijlin samin. Langsung disuruh memasakkan anak sapi ijl. Jadi tamu nggak dikenal saja disembelihkan pedet. Kalau yang dikenal kira-kira sembelihnya apa, Pak ini? Tempe ya, Pak. Brenggolo. Kalau yang dikenal mesti yang akan disuguhkan adalah brenggolonya gitu. Setelah disuguhkan itu apa, Pak? Anak sapi panggang, Pak, utuh satu gitu, anak samin, dan itu dipilihkan yang paling gemuk karena ternaknya Nabi Ibrahim Palestina Mekah, Pak, milik beliau sendiri gitu loh. Jadi penuh gitu loh. Ya. Faqarrabahu ilaihi. Lalu beliau suguhkan, kalau bahasa kitanya itu dimanggake, monggo dinek mati, bola bali dimanggake, niku ala takulun. Ja opo rek kok gak gelem amko ya. Bola balik monggo kalau bahasa Arab itu kan kalau mempersilahkan kita makan. Kalau Nabi Ibrahim kan belum bahasa Arab pada waktu itu, Pak. Ya kita belum tahu bahasanya. Kalau orang-orang sekarang Arab mempersilahkan namanya hani ammaria, monggo dipun rahapi, weco tenan ngono ya, Pak ya. Anak sapi yang gemuk kok, Pak. Kalau kita brenggolok kan wis cocok atos ya. Sate kambing aja ada kambing balibul ya, Pak ya. Itu artinya kambing cempe kan, Pak ya. Karena kalau yang masih cempe baik sapi maupun kambing itu kolesterolnya rendah, bahkan bisa jadi 0% ya ta. Tur ya nek sing sepuh-sepuh oleh gigit ya gampang. Itu satu penghormatan. Maka Allah takulun monggo dinikmati, kur dipentelengi baik ya ta. Lalu ditinggal pergi ke belakang sama Nabi Ibrahim. Kita kira bertanya sama keluargane, iki mang piye ta oleh masak apa kurang pas apa kurang enak ngoten. Kok tamune enggak gelem dahar, ditinggal neng buri, nengokke kalih keluargane, lalu masuk lagi ke ruang tamu, tiba-tiba tidak ada, ternyata tamunya malaikat.
sampai malaikat pak tamunya. Allah menguji syakirannya Nabi Ibrahim. Anggere tamu disuguh, anggere tamu disembelih sapi, sembelih wedhus. Saiki diuji, coba didatangkan malaikat, ternyata sama juga masih disembelihkan sapi. Itu ahli syukurnya. Sehingga masyarakat sekitarnya pada waktu itu selalu mengingatkan, nek kowe ke nyanyo-nyanyo kaya ngono, suwe-suwe bau kae kok ngopo sapimu, suwe-suwe ya bakal entek. Ngono ya Pak ya. Nek kowe nyanyo ngono kuwi oke, wedhusmu kok ngopo, ya bakal entek. Jawabannya dengan enteng, jangankan cuman sapi, jangankan cuman kambing. Kalau itu yang diperintahkan Allah, seandainya aku punya anak, maka anak pun akan aku sembelih. Badalah kocap kacarita kaya mangkono. Suatu ketika Allah mengijabahi punya anak, diberi nama Ismail. Setelah anak ini sudah mulai bergerak, menyenangkan, bermain, maka Allah nagih itu loh. Milo, itulah bapak-bapak, ibu-ibu. Kadang-kadang kita ini diingatkan, wong mukmin ki nek ngendikan kuwi donga. Ngoten nggih Pak nggih? Wong mukmin ki nek ngendikan donga. Nabi Ibrahim akhirnya ditagih betul. Jangankan cuman sapi, jangankan cuman kambing. Andai kata saya punya anak dan itu diperintah oleh Allah untuk nyembelih, saiki yo mimpi betul, dan itu hanifah betul-betul dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah maka disebut potret manusia teladan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ujian ini maka wahadahu ila siratim mustaqim, maka aku tunjukkan Nabi Ibrahim itu kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan aku anugerahkan karunia dunia ini dengan sebaik-baiknya. Wa fil akhirati minas sholihin, dan besok di akhirat Nabi Ibrahim akan menjadi pemimpin para orang-orang solih. Itu kebaikan daripada Nabi Ibrahim. Dari sampai sini maka summa auhayna ilaika, maka kemudian kisah ini aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Nah, ini jatahnya kepada kita. Ngaten nggih Pak nggih? Dalam istilah tafsir. Kemudian ini cerita, ini peristiwa aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Untuk apa? Anittabi millata Ibrahim hanifah. Agar supaya kau dan umat-umatmu tetap juga mengikuti millah Nabi Ibrahim alaihis salam, hanifah, dengan lurus, wa makana minal musyrikin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah sekelumit kisah Nabi Ibrahim yang ada di dalam surat Al-Anfal ayat 120. Dari sini bapak-bapak, ibu-ibu, kami mau mengambil yang ketiga saja. Anak cucu Nabi Ibrahim adalah menjadi generasi-generasi para nabi. Sekarang yang ingin kita pelajari yaitu apa? Pola pendidikan seperti apakah yang diterapkan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihi salam sehingga melahirkan anak dan cucu-cucu pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, generasi-generasi para rasul dan nabi. Nah, mari kita telaah sebentar Pak ya, karena setiap kita adalah pendidik, terlebih ibu-ibu nggih Bu nggih. Al ummu asatidatul ula wal baitu madrasatul ula. Dalam dunia pendidikan Islam selalu slogan itu harus dikemakan. Apa? Ibu adalah guru yang utama dan rumah adalah madrasah yang pertama. Itu artinya bahwa setiap kita adalah pendidik. Agar supaya ya generasi-generasi kita
menjadi generasi-generasi penerus risalah Allah Subhanahu wa ta'ala, generasi-generasi yang selalu fashhadu bi anna muslimun, saksikan aku ki wong Islam, artinya bangga dengan Islam. Generasi yang selalu bercita-cita izzul Islam wal muslimin, generasi yang selalu bercita-cita untuk terus meninggikan, memuliakan agama Islam dan orang-orang muslim. Yang hari ini Pak, bukan hari sekarang, jam demi jam mulai digerogoti, ya tak? Betapa banyak orang-orang muslim yang tidak pernah bangga dengan Islam, ya. Jangankan bangga, bahkan kadang-kadang malah menjelek-jelekan, termasuk kita, ya Pak ya. Wah, ngeri anaknya ketok-ketok cemerlang ngono, sekolahkan di tempatnya orang lain. Nek putrane IQ-nya kira-kira pas-pasan baru diantar ke sekolah Islam. Itu podo namanya. Pola ini mari kita jadikan renungan bapak-bapak, ibu-ibu. Allah mengajarkan kita fashhadu bi anna muslimun, saksikan aku ini adalah orang muslim. Itu artinya kita suruh bangga dengan Islam. Jangan di situ hanya orang cerita tentang ada nggak tahu yang lagi tren mungkin pesantren, yang lagi tren kadang ada masjid, wah mangono kuwi wong Islam kuwi seneng anu ngene. Ayo kono wis anu. Itu namanya apa? Orang Islam yang tidak bangga dengan Islam. Bahkan kadang sebaliknya justru malah benci kepada Islam. Untuk itu sebagai jawabannya minimal ya. Ini urun jawaban ya Pak ya. Sebagai jawabannya mari kita potret ya. Kalau ini ditulis potret ya Mas, aku ora dikirimi judulnya loh ya. Maka saya kasih, karena saya tidak mungkin bisa menerangkan secara utuh, ya sekedar potret ya manusia teladan pilihan Allah. Mari kita potret pola pendidikan Nabi Ibrahim itu seperti apa, sehingga melahirkan generasi-generasi pilihan, yaitu para rasul dan nabi. Ya, maka saya awali karena setiap kita adalah pendidik. Nah, bicara tentang pendidikan tidak dulu, tidak sekarang Pak, bahwa bicara pendidikan tidak pernah akan lepas dari 4 unsur. Dan ini yang dijadikan pola pendidikan Nabi Ibrahim yang luar biasa. Yang pertama adalah visi, yang kedua misi. Betul nggih Pak? Ini di sini nih pakar-pakar pendidik ya, meskipun teori modern ya, wong kula nggih pendidik ya, tak yang ngerti ya Pak. 1 visi, 2 misi, 3 kurikulum, pasti itu. Dan yang keempat adalah milieu. Milieu itu artinya lingkungan. Itu orang Islam sudah dicontohkan langsung baginda Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, bukan teori tapi praktek langsung. Kadang-kadang kita ini mau bicara tentang visi, misi, kurikulum dan milieu saja kita lebih bangga dengan orang-orang kafir. Sampai orang-orang ini ibu-ibu sering bilang katanya rumput tetangga, apa Pak? Rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Omong memang rantai rumput, mesti apa saja kalau itu dari barat seakan-akan itu adalah seperti jelmaan malaikat Jibril turun dari langit gitu. Ternyata Islam itu basic segala-galanya. Kita bicara pendidikan langsung yang mengajarkan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim dalam merancang pendidikan untuk putra-putrinya Pak, kita mulai yang pertama beliau tanamkan yang namanya visi. Seperti apa visi pendidikan Nabi Ibrahim? Visi itu kan tujuan jangka panjang ya Pak, berpikir makro.
Visi daripada pendidikan Nabi Ibrahim adalah membentuk generasi yang benar-benar soleh, yang itu dilantunkan melalui doa yang sangat populer dan bagi kita hendaklah menjadi doa wajib. Diabadikan Allah di dalam Al-Quranul Karim surat Shafat ayat yang ke-100. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Kita sering menyebut kalau putri ya solihah. Ini harus menjadi satu doa wajib, karena setiap kita harus punya visi bahwa generasi penerus kita adalah orang-orang yang soleh dan solihah. Bapak Ibu, mungkin eyang sampun sepuh ngoten niku, kita sudah bisa membayangkan apa Pak yang akan kita harapkan setelah kita tuh soleh. Apalagi kalau kita nanti sudah sowan marak nengarsani Gusti Allah, berbaring kaku di dalam kubur. Apa yang kita bayangkan kalau bukan doa anak-anak soleh kita, Pak? Makanya kalau doa jangan sampai kebalik. Inilah potret manusia teladan. Rabbi habli minas solihin. Maka dikisahkan itu di dalam kisah-kisah tasawuf itu, katanya orang itu kalau di alam kubur Pak ya, kadang-kadang duduk gitu nih menunggu paket. Kok nggak ada paket datang yo gitu. Ini GoFood apa Gojek ya Pak ya? Kok sepi-sepi saja, saya nggak pernah, sementara sebelah dapat kiriman terus ya Pak ya. Yang nggak punya generasi anak soleh cuma nyaprut, anakku kiki kepiye apa ya wis budak ra kelingan wong tuane, ngono ya Pak ya. Orang lain dapat paket terus paket dheweke mung nyaprut tok ngono. Kenapa? Nggak punya generasi anak soleh. Inilah Pak, idza mata bnu adama in qata amaluhu illa min salatin. Satu di antara tiga itu adalah waladun solihun yad'ulah, bukan waladun yad'ulah tok sehingga rame-rame anggere masa hari kematiannya sambatan donga. Sambatan donga. Saya bukan membenci, tapi ayatnya, hadisnya adalah anak soleh yang mendoakan. Monggo direnungkan Pak, nggak ada kita yang akan hidup selamanya, semua kita pasti akan mati. Kalau kita nanti sudah mati, apa yang kita harapkan? Doa anak soleh, kiriman anak soleh. Saya ini kalau habis memikir gini, ketika ada kesempatan, lari Pak pulang untuk merenung, kadang-kadang di makam orang tua Pak. Memang ziarah kubur itu liyudzakiruka anil maut, untuk mengingatkan kamu terhadap kematian. Tapi kadang-kadang untuk mengingat akan kematian, kadang-kadang kita juga perlu hadir itu merenungkan, ya Allah, ibu saya. Bayangkan orang tua kita ketika mendidik kita masa kecil. Makanya doanya Rabbi firli waliwa lidayya warham huma kama rabbayani shaghira. Ketika kita kecil, yang ngurus orang tua kita. Ketika orang tua kita yang udur, yang mengurus siapa? Kita. Kita berbangga-bangga anak kita bisa berpendidikan tinggi ke luar negeri. Anak 5 semuanya kerja di luar negeri. Bapak Ibu sudah udzur ada di rumah sendiri. Saya punya jamaah Pak,
Usianya 95 tahun, ibu 90. Anaknya profesional semua tapi di luar kota. Kalau mau ke masjid barengan, subhanallah, rukunnya untung omahe cedak masjid, Pak. Kadang-kadang naik tangga itu kita angkat gitu. Makanya kalau tadi mau tur eyang itu terpengaruh kan ada salah satu jamaah kita yang seperti itu. Kula ini mbayangken umpama eyang iki terus masuk angin ngono sing arep ngerok iki sapa ngono. Ah wong mbok wedok wis ngene kok Mbah Putri wis. Arep ngeli Quran ceblok, Pak. Ngono. Umpama rada pegel-pegel ngono sing arep mijeti. Ajeng mijeti wong mijet arep mlaku pun angel gitu loh. Inilah doa wajib kita. Surat apa Pak tadi? Surat Shofat ayat yang ke-100. Rabbi habli minas sholihin. So kadang kalau ingat gini, kami terus hadir di makam ibu gitu loh ya. Ya paling tidak mengingatkan, ya Allah betapa besar kebaikanmu ibu, dan aku tidak bisa membalas kecuali hanya lantunan doa Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudqalaha. Iya, tidak ada seorang anak yang bisa membalas kebaikan orang tuanya, Pak. Dan ini dicontohkan Nabi Ibrahim langsung dalam sebuah doa. Doa ini pendek namun luar biasa. Monggo kita potret, kita renungkan betul-betul. Rabbi habli minas sholihin. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, beliau Nabi Ibrahim sangat konsisten terhadap visi ini, Pak. Dia tidak pernah terpengaruh oleh predikat, titel atau pangkat apapun. Yang beliau dambakan hanya satu, yaitu soleh. Kalau putri solihah. Ya, begitu pula di dalam mentransfer nilai-nilai kehidupan kepada anak-anaknya, Pak. Beliau tidak pernah khawatir akan nasib kesejahteraan duniawinya. Ya, Nabi Ibrahim gak pernah ada kekhawatiran tentang masa dunia, tentang nasib keduniawiannya. Mengapa? Seorang muslim itu diajari yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa anak-anak kita ini sudah dikasih jatah rezeki sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita dulu. Makanya Islam gak ada harapan-harapan warisan. Setiap kita ini sudah dikasih jatah rezeki sendiri-sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rezeki yang sudah dijatahkan Allah kepada kita tidak pernah akan habis sebelum kita mati. La yatawaffanna ahadukum hatta yastawfiya rizqahu. Sekali-kali tidak akan ada orang mati di antara kamu sekalian sebelum Allah memberikan jatah rezekinya itu sepenuhnya. Nek wis entek jatahe lagek mati. Mula ana Pak wong mati ki rena-rena ya Pak ya. Waktu miskin ramati mati lalu usahanya lagi jaya-jayanya wis usaha apa saja jadi ya Pak ya. Rezeki kayak banjir, rezeki membanjir tiba-tiba mati. Tetangga bilang, "Mati kok rabian dek miskin ya." Kok saiki bar wis sugih mati. Itu digerujukke oleh Allah bar wis entek, lalu Allah rezekine wis dientekke, janjine Allah wis entek, tak jikuk nyawamu. Nah yo enek wong sing dikeki rezeki itu ceracrit Pak. Sithik-sithik iya to. Wah, nganti usia 90 tahun ya ora mati-mati. Tanggane iki kadang-kadang kau ya Allah, yang itu kok ora mati-mati ya, mlaku wis angel. Rezekine rontek jawabane. Lho, ngoten niku, Pak. Ayo, sampean pilih digerujuke apa diceracrit? Ya nek entuk milih ngono ya, Pak. Ya gerujuke ya suwe ngono ya. Nek digerujuke entek mati. Nek ceracrit suwe. Karena memang janji Rasulullah pasti benar. Nabi Ibrahim enggak pernah punya kekhawatiran masa depannya, Pak.
Nggak ada kaidah madesus, ya masa depan susah. Nggak ada kaidah madesur, masa depan suram. Yang beliau khawatirkan hanya satu, Bapak Ibu, yang diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Baqarah ayat 133. Madza ta'buduna mim ba'di. Nah, apa sing bakal kok sembah sakwuse engko nek bapak wis ra ono? Nate bicara gitu, Pak. Ma ta'buduna mim ba'di. Nah, apa sing bakal kok sembah besok sakwuse bapak ora ono? Itulah potret manusia teladan. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Satu, itu namanya visi. Waktunya cepat sekali, baru siji, Pak. Yang kedua, misi. Ya, ini kita bicara pendidikan kan mesti habis visi. Misi adalah sarana untuk menuju visi, supaya keluarga kita keluarga yang soleh dan solihah. Maka setiap muslim harus memiliki misi. Apa? Yaitu misi Nabi Ibrahim adalah mengantarkan putra putrinya untuk benar-benar mengerti dan mengamalkan Islam secara kafah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu misi daripada Nabi Ibrahim. Maka setiap muslim harus memiliki misi ini, yaitu mengajarkan putra putri generasinya untuk faham kepada Islam. Karena tidak mungkin kita dongake paribasan sampai ndumbli lambene nek anak-anak kita tidak pernah kita ajari Islam, dari mana? Ya, dan hari ini misi ini telah dirasakan oleh orang-orang yang tentu ya Pak ya, dalam tanda petik orang-orang muslim yang tahu akan masa depannya, Pak. Sehingga pendidikan pesantren, tahfidzul Quran, diniyah mulai membanjir, Pak, sekarang. Di saat pendidikan negeri kadang-kadang kekurangan murid, kadang-kadang TPA kita, TK kita, SD kita justru kelebihan. Mungkin kesadaran akan ini, Pak, yaitu tafaquh fiddin. Jalaran niku sing tabungan hakiki ingkang bakal kita angen-angen masa-masa tua kita sampai besok awake dhewe ning alam kubur. Ya, yaitu mengajarkan putra-putrinya agar supaya benar-benar kenal Islam. Maka Allah mengabadikan, Pak, dalam bentuk wasiat. Jadi wasiat seorang muslim yang diajarkan Nabi Ibrahim, monggo dipotret, betul, Pak, yaitu melalui Al-Baqarah ayat 132. Wa wassa biha Ibrahimu. Dan Nabi Ibrahim telah berwasiat kepada putra putrinya, ya baniya innallaha astafa lakumuddina wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini namanya misi, ya illa wa antum muslimun. Maka monggo, tidak ada kata terlambat untuk terus mengingatkan, ya, menuntun putra putri kita belajar Islam dan Islam. Jalaran kuwi sing bakal dadi tabungane awake dhewe nganti besok neng akhirat. Sampeyan tumpuk harta rumah nganti nggak bisa ngitung, umpama ya, Pak ya, mati enek sing digawa rene, Pak, ya kan. Jangan berpikir kendaraan nek mati ya cemplungke keronda, wis ora kendaraan. Wong desa nyebute bandosa, ya Pak ya. Itu yang kita bayar adalah ilman allamahu wa nasarahu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu
Mau utak-utak kaya ngapa wong itu fakta. Mulane awake dhewe nek wong mati kon takziah ben menteleng tenan. Ya Allah, sugih kang ngono, tibake sing digawa ya mung kain. Yo ngerti ngono kok. Ngoten ya Pak ya. Temen saya itu pulang takziah nangis gak gelem meneng tak goblok. Ya opo rek kowe nangis terus ngono. Aku bar takziah ngono. Ning endi? Nggone bosku. Ngene bosku, saugi Pak waktu takziah dipikul ki tibake ra nggawa apa-apa. Bodoh karo awake dhewe kain kafan. Lah waktu itu ketepatan Pak, waktu mohon maaf waktu menurunkan ke liang lahat itu pas grimis Pak, udan lah dia nangis. Ya Allah, wong sugih iki ya. Ngono kae. Lah dipiyake meneh aku ya ngono ya padha. Rabbi habli minas sholihin. Yang kedua wala tamutuna illa wa antum muslimun. Kok sampun suruk Pak ya Allah. Mesti dua, ini dua yang terpenting. Tapi tak singkat saja Pak ya. Yang ketiga adalah kurikulum. Setiap keluarga muslim harus memiliki kurikulum. Yang kalau sekolahan kan yang guru ya Pak ya. Kalau yang ini para ketua-ketua yayasan harus bikin kurikulum. Kurikulum Ibrahim judulnya gitu. Kurikulum Nabi Ibrahim itu kurikulum yang sangat lengkap, muatannya menyentuh ke seluruh kebutuhan dasar hidup manusia. Maka nggak pernah ganti ribuan tahun. Ora kaya wae dhewe wis merdeka hampir 100 tahun baru kurikulumnya aja baru merdeka. Ambuh iki sindiran apa ngenyek aku ya ora roh ya Pak ya. Non ya sembuh wis ngono. Mari, bagaimana kurikulum Nabi Ibrahim alaihissalam? Allah mengabadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 129 Pak. Maka keluarga muslim harus betul-betul mencanangkan keluarga saya kurikulumnya adalah Al-Baqarah 129. Dalam Al-Baqarah 129 dalam bentuk doa, maka itu harus dilantungkan juga dalam doa. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik. Yatlu artinya tilawah. Wa yu'allimuhumul kitab, taklim, wal hikmah, wa yuzakkihim, tazkiyah. Kurikulum keluarga muslim itu ada 4. 1 tilawah, 2 taklim, 3 hikmah, 4 tazkiyah. Untuk apa 4 bentuk 4 materi kurikulum keluarga muslim? 1 melalui tilawah adalah untuk pencerahan intelektual. Maka disebut membaca adalah jendela ilmu pengetahuan. Prakteknya gimana Pak? Prakteknya pastikan keluarga muslim itu tiada hari tanpa tilawah Al-Quran. Wis ngono wis. Ngoten Pak nggih. Pokoke bar maghrib iku kudu ngaji, bar subuh kudu ngaji. Oh nggih nembe suruk. Wis repote kaya ngopo ngaji. Umpama kuwi ngantek tenan-tenan ora kelaksanan seperti ngaji seperti ini kan Pak. Sahur, di sahur engko bengi atau engko bar duhur, karena ini kurikulum yang wajib kita lewati Pak. Yang kedua taklim. Melalui taklim adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Wong urip kudu sinau Bapak Ibu, jangan menyerah karena kita udah tua terus tidak sinau. Selalu saya sampaikan di majelis taklim akad pagi balik, ilmu dan iman itu akan selalu berdiri tegak. Nah ilmune dhewe ora munda, jangan berharap iman kita munda. Loh, maka materi kurikulum Nabi Ibrahim wa yu'allimuhumul kitab. Sinau dan sinau ya minimal melalui majelis-majelis taklim seperti ini di masjid, di musola, atau mungkin autodidak dengan membaca sendiri. Imane dhewe kira bakal munda, nek ilmune ora munda. Sementara waktu berjalan terus, iman ora munda, ngerti-ngerti masuk liang
lahat rasakno ayo ngono kowe. Ora wedi-wedi bola-bali dialekke ya Pak ya. Yang keempat, yang ketiga yaitu hikmah. Apa hikmah itu? Hikmah saya memakai kaidahnya Profesor Hamka. Hikmah itu ilmu untuk menggunakan ilmu. Ilmu untuk menggunakan ilmu. Ayo monggo mang terjemahkan dhewe. Kabeh sing hadir ini saya yakin ngerti. Salat jamaah kuwi Pak ganjarane lewat karo salat dhewe berapa kali Pak lipat? 27 kali. Ning ya rong mesti lho sing ngerti ngono ki iso ngamalake karena enggak diberi hikmah. Ilmu untuk menggunakan ilmu. Sekarang banyak ilmuwan. Indonesia termasuk pabrik sarjana. Oh, tapi angka pengangguran melambung tinggi. Barangkali ada kekurangan, namanya hikmah. Ya saling urun ya Pak ya, bukan untuk menyalahkan, ini saling mengisi. Yang keempat, kurikulum daripada materi kurikulum Nabi Ibrahim itu namanya tazkiyah, pensucian jiwa. Dengan tazkiyah itu adalah untuk penguatan spiritual, mental dan akhlak. Hari ini Indonesia krisis akhlak. Bukan saja krisis Pak kita ini. Sudah baik krisis apa ya Pak ya? Hikmah ya, perda-perda pernikahan semua bermunculan minta direvisi iya Pak ya. Kenapa? Untuk pernikahan usia dini karena kecelakaan di anak-anak SMP insya Allah yang jadi korban Ponorogo, padahal Ponorogo itu mendingan cuma 260 jumlahnya anak-anak SMP yang meteng. Ayo padahal waktu pandemi sebelumnya di Jepara ada 800. Yang baru viral hari ini di Blitar berapa Pak? Menembus di atas angka 400. Dan di media terviral baru muncul kemarin Sragen. Sembuh. Kene iki masuk Sragen apa orang ini? Lalu aku ya ikut mengikuti di media saja kok. Ini yang baru-baru munculnya berita baru kemarin. Sragen. Kayak mbok barang ya teko barang iki ngono ya. Mudah-mudahan di kita enggak ya Pak ya. Pokoknya kalau kita masih alil masjid Allah akan menyelamatkan. Tazkiyah. Ya, mungkin ada kajian khusus tentang kurikulum ya, biar tahu materi. Dan yang terakhir Bapak Ibu yaitu tadi yang keempat, ini tadi isi kurikulum. Yang keempat adalah lingkungan, milieu ya Pak ya. Bicara tentang pendidikan, visi, misi, kurikulum dan milieu. Milieu itu lingkungan. Membentuk lingkungan yang baik, membentuk lingkungan yang steril dari virus-virus akidah, virus-virus syariah, virus-virus akhlak. Ini penting ya. Maka Bapak Ibu hadir di masjid begini ini termasuk namanya membentuk lingkungan untuk jalin paseduluran dengan ketemu ngeten iki masyaallah tibae dulure dhewe iki ya oke. Kemudian adanya tawasobil haq wa tawasobil sabar supaya kita terbentuk lingkungan nanti lama-lama akan dikembangkan melalui komunitas apa, mungkin jamaah masjid membuat grup. Ini adalah salah satu bentuk membuat lingkungan. Ibu-ibu lingkungannya cuma lingkungan kono anggur buka besok piknik endi kan Bu ya. Oh, besok kulinernya di mana ya, sing dipikir mau piknik sama kuliner nanti. Kalau kondisi di masjid ngeten iki, oh kalau bikin grup Mbak Yu tadarusmu entuk pirang jus, sesuk ngajine neng ngendi. Subhanallah, lo ini penting Pak, kita aturkan. Monggo kepada takmir, barangkali kita dibikin grup atau memang sudah ya Pak ya. Alhamdulillah, kami juga membentuk Pak di masjid, sehingga kebaikan-kebaikan apa yang pernah dilakukan teman-teman kita share terus. Ini dalam upaya membuat lingkungan ya. Nabi Ibrahim dalam membentuk lingkungan kemudian diabadikan dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Subhanallah.
Ya Allah, aku tinggalkan sebagian keluarga aku di tempat yang kering, gersang, tanpa setetes air, tanpa sehelai daun. Tetapi tempat itu adalah inda baitikal muharram, benar-benar dekat rumahmu ya Allah. Subhanallah, doa ini diijabahi dan hari ini menjadi tempat termulia, terpadat, teramai, apa nih Pak? Di dunia. Tempat yang tidak pernah sepi sehari kali 24 jam dalam 1 tahun adalah milyunan Nabi Ibrahim, yaitu Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Amin 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 wa amin ya Allah. Maka rumiyin Bapak Ibu, terlalu siang nanti ya. Ini milieu kita bikin sendiri-sendiri saja. Ini sekedar isyarat. Karena memang Rasulullah sampai menentukan al-jar qoblad dar warrafiq qoblad tariq. Pastikan tetangga yang baik sebelum kita membuat rumah, dan pastikan teman yang baik sebelum kita bepergian. Itu sebenarnya milieu, itu namanya lingkungan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mekaten ya, taklim kajian kita di Masjid An-Nur ini. Semoga Allah memberkahi kita, semoga Allah merahmati kita, semoga Allah terus membimbing kita di jalannya secara istiqomah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.